Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad SH MSI dengan tema pengembangan aliansi strategis kehumasan guna membangun ekosistem ketahanan pangan maritim secara kolaboratif dan partisipatif di wilayah perbatasan. Proyek perubahan ini merupakan sebuah langkah nyata untuk menjawab tantangan daerah kita yang berada di garis terdepan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, melalui aliansi strategis kehumasan, kita diajak untuk memahami bahwa komunikasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat adalah kunci dalam menciptakan ekosistem pangan yang tangguh. Ke Pulau Penyengat di akhir pekan, nuansanya indah, elok berseri. Pengembangan aliansi strategis kehumasan dilaksanakan, ciptakan ekosistem pangan yang tangguh di Provinsi Kepri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabarnya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Samarsita kembali menjumpai Anda dalam Kepri Menyapa kali ini. Dan di mana program kami ini didedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau serta kejayaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa, jika kita berbicara terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau, kita tahu ini sangat penting, apalagi wilayah perbatasan di Kepulauan Riau yang secara garis besar adalah lautan, dan tentu lantas bagaimana menjaga ketahanan pangan maritim di wilayah perbatasan agar tetap terjaga. Untuk itu pada siang hari ini pemirsa, kita akan membahas tema ketahanan pangan maritim di wilayah Kepulauan Riau. Dan saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Pertama, Bapak Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, Bapak Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Assalamualaikum Pak Pandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Juga kepada para pemirsa TVRI yang selalu setia. Luar biasa Bapak. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir ya Bapak. Terima kasih Mbak Asa. Nah, di samping saya ada Mbak Karina Rasmita Sembiring selaku DPN Dewan Pengurus Nasional. Assalamualaikum Mbak Karin. Bagaimana kabarnya Mbak? Terima kasih atas waktunya Mbak Karin, dan di samping Pak Pandra selaku Biro Kerja sama Umrah Pak Ari Satya Dharma SISM SIK. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Mbak Sasa. Terima kasih Bapak atas waktunya, luar biasa. Nah, kita masih ada satu narasumber lagi pemirsa yang nanti akan menyusul bersama kita ya Bapak, Mbak. Dan kita membahas hari ini terkait dengan ketahanan pangan maritim di wilayah Kepulauan Riau. Nah, saya ke Pak Pandra terlebih dahulu nih Pak Pandra. Kalau melihat ketahanan pangan maritim saat ini kondisinya seperti apa Pak Pandra dan apa yang diperlukan sebenarnya? Ya baik Mbak Asa dan seluruh para pemirsa yang saya hormati juga untuk para narasumber, ya Pak Ari dari Biro Kerjasama di Umrah dan juga Mbak Karina ya, ini adalah dari pihak swasta. Jadi Mbak Asa, kita ketahui bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini dari mulai Sabang sampai Merauke, tentu lebih dari 13.000 pulau yang ada di seluruh Indonesia ini termasuk Kepulauan Riau. Betul. Dan Riau ini salah satunya adalah lebih dari 96%, bahkan saya dengar sampai 90%, dan hanya sedikit sekali daratan atau dataran yang tentunya dapat digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Nah, keterbatasan ini yang tentunya saya dalam hal ini selaku Kepala Bidang Humas Polda Kepulauan Riau, dan kebetulan saya diberi kesempatan juga untuk mengikuti menimba ilmu pendidikan di Lembaga Administrasi Negara peserta pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 1, Angkatan 63,
Lembaga Administrasi Negara tahun 2025 ini. Jadi kami memang coba sebagai leader ataupun mempunyai gagasan bagaimana kita mengembangkan aliansi strategis terhadap kehumasan. Karena saya selaku Kabid Humas tentunya kan masyarakat harus mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Betul. Dan juga masyarakat apalagi di kepulauan, Mbak. Sedikit saja ada berita-berita yang kurang baik atau berita yang hoax dan sebagainya. Di kepulauan ini kita sudah tahu bahwa kepulauan dari dulu memang ketergantungan pasokannya itu pasti dari luar. Nah, tentunya kami di sini merapatkan barisan dengan para stakeholder yang ada. Karena kita ketahui, Mbak, adanya konsep pentahelix, betul Mbak ya? Artinya peranan dari akademisi, kemudian juga peranan daripada juga komunitas ataupun para pengusaha. Ya hadir di sini juga dari Mbak Karina sendiri, mereka juga di komunitas, juga di pengusaha juga. Dan kami di bidang pemerintahan atau government, tentunya kan tidak terlepas pemerintahan dari Provinsi Kepulauan Riau sendiri. Tadi kita dengarkan bersama-sama, ada sambutan ataupun juga dukungan dari Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ansar Ahmad, dan juga kami dari kepolisian juga demikian. Tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat tentu harus mencari jalan keluarnya atau problem solver, dan upaya penegakan hukum itu adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Tapi masyarakat harus dicari jalan keluarnya. Inilah yang kami lakukan sebagai pilot project, leader kami menjadikan project tentang ketahanan pangan, ekosistem ketahanan pangan di wilayah maritim. Karena kita kan bersebelahan. Nah, terakhir peranan dari media dalam hal ini adalah TVRI yang setia untuk dapat memberitakan, menyampaikan kepada masyarakat. Itu Mbak kami Luar lakukan. biasa. Oke, ini berarti ada proyek perubahan ketahanan pangan maritim yang Betul. akan dilakukan seperti itu ya? Betul, jadi perlu saya sampaikan tadi kami juga sudah melakukan sosialisasi di salah satu desa di daerah Bintan, itu di daerah kampung atau desa Pengudang. Iya. Dari Kampung Udang itu memang mengharapkan sekali, informasinya banyak sekali Mbak Betul. Asa tadi, ternyata mereka itu kan memang kesehariannya itu adalah wilayah pesisir. Iya. Jadi masyarakat pesisir ini orang juga mengatakan bahwa kadang-kadang kita berada di daerah terluar. Iya. Atau daerah pesisir itu dianggap terluar. Padahal itu adalah sebagai beranda kita berada di terdepan. Nah, kehadiran negara tentunya di sini peran daripada apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dalam hal Astacita. Betul. Tentu beliau akan membuat suatu kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan itu salah satunya kita juga ada kedaulatan pangan di bidang maritim ini, ketahanan pangan di bidang maritim, dan tentunya juga kita akan ke depannya bagaimana sih kita bersinergi tadi. Yang tadi saya katakan peranan universitas, peranan government ataupun juga pemerintahan tadi, ya kami TNI, Polri, pemerintahan provinsi dari tingkat pusat, di daerah harus kita kuatkan, termasuk dari pengusaha, termasuk media yang dapat mensiarkan atau menginformasikan kepada masyarakat. Itulah Mbak kira-kira Mbak Asa. Luar yang bisa biasa, sampaikan. jadi ada strategi yang harus disusun juga ya Pak. Betul, ya? jadi Untuk kami buat strategi jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Dan kita juga harus mendukung daripada SDGs, Sustainable Development Goals. Betul. Kedepannya bukan hanya saat ini, tetapi kita harus pikirkan masyarakat, hadirnya negara untuk bisa memberikan perlindungan dan juga mensejahterakan masyarakat, dan tentunya masyarakat harus dikasih pandangan. Jadi kalau orang di daerah perbatasan, kadang-kadang Kepri ini kan berbatasan dengan negara tetangga, ketergantungan terhadap pasokan dari luar, ya kita harus cintailah produk-produk lokal, produk dalam negeri. Nah, ini yang kita coba kita bangun. Iya, betul sekali pemirsa. Karena kita tahu juga Kepulauan Riau ini kan wilayah besarnya itu kan adalah lautan, dan hasil laut kita juga banyak ya Pak Ya, ya, betul untuk sekali, bisa Mbak. menunjang ketahanan pangan kita. Ya, Nah, tadi juga Pak Pandra bilang bahwa kita tidak bisa sendiri, kita harus kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, Pak Ari, ini kalau untuk berbicara kerjasama nih, langkah yang bisa untuk membantu ketahanan pangan kita di wilayah maritim ini bagaimana nih Pak Ari? Baik, terima kasih Mbak Sasa. Yang pertama saya ingin sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap proyek perubahan Pak Pandra ini. Karena proyek perubahan yang dilakukan ini sebetulnya out of the box. Iya. Jadi bukan business as usual. Peran yang diambil oleh bidang Humas Polda ini. Artinya isunya yang diambil pun isu global. Masalah ketahanan pangan ini bukan isu nasional lagi Mbak, sebetulnya sudah isu global. Sehingga apa yang dilakukan dari proyek perubahan Pak Pandra ini
impact-nya sangat besar ke depannya. Dan upaya beliau tadi mengatakan bahwa akan menggali potensi laut itu sebetulnya sangat tepat. Ya. Karena Kepri ini hanya 2% daratnya, 98% laut. Sementara kinerja di bidang ketahanan pangan Kepri itu ranking 30 dari 34 provinsi. Artinya ironis karena apa? Karena di laut ini sebetulnya sumber pangan banyak sekali. Iya. Sumber protein, sumber karbohidratnya pun Betul. besar juga. Tinggal mampu nggak kita mengolahnya menjadi sumber kekuatan pangan kita. Oleh karenanya di Umrah sendiri itu sudah ada prodi-prodi yang memang mulai dari budidaya, teknologi hasil perikanan yang memang bisa mengolah itu. Hanya saja selama ini dilakukan melalui pendidikan, melalui riset, dan melalui pengabdian masyarakat yang mungkin gerakannya sangat terbatas. Oleh karenanya upaya Humas Polda Kepri yang berani merangkul semua pihak ini saya anggap sebagai sebuah berkah bagi Umrah ya. Dan impact-nya akan menjadi berkah bagi semua masyarakat Kepri nantinya. Kalau ini berhasil dilaksanakan, quick win-nya tadi Pak Pandra sudah bilang adalah menjadi kampung pangan laut di 3 desa umpamanya. Ini kalau sukses kita akan replikasi ke semua desa yang ada di Provinsi Kepri dan bukan tidak mungkin ini akan jadi percontohan nasional. Betul. Karena selama ini paradigma ketahanan pangan selalu terestrial. Iya. Selalu berorientasi kepada darat. Iya. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Pandra ini sudah perubahan paradigmatik. Iya. Jadi makanya saya katakan ini out of the box Pak. Outstanding sekali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh proyek perubahan ini nantinya ke depan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Kepri. Bahkan mungkin kalau seandainya dijadikan sebagai percontohan. Betul. Dan direplikasi ke seluruh wilayah perbatasan dan wilayah kepulauan, ini akan memperkuat sekali ketahanan pangan di Indonesia. Betul sekali, luar biasa karena betul kata Pak Ari bilang bahwa hasil laut kita ini juga kaya ya Pak Pandra ya Mbak, kaya akan protein, vitaminnya rasanya cukup dan kalau biasanya nih anak-anak yang sering makan hasil laut itu lebih cerdas dan lebih pintar ya Pak ya Mbak, seperti itu. Oke, saya coba ke Mbak Karin terkait dengan yang disampaikan Pak Pandra dan juga Pak Ari tadi, ini luar biasa peluangnya seperti itu. Nah, strategi apa nih yang harusnya dilakukan Mbak Karin untuk mengembangkan dan mengelola peluang ini? Terima kasih Mbak Asa. Saya sebelumnya sangat berterima kasih ya diundang di TVRI dengan Bapak yang kami dari DPN Apeknas dan saya juga berterima kasih atas ajakan dari Bapak Pandra, Kombes Pandra karena kami di sini sebagai Dewan Pengurus Nasional Apeknas, kumpulan dari para pengusaha kontraktor diberikan kesempatan untuk berkolaborasi di dalam proyek yang pangan untuk kita lakukan bersama. Strategi yang kami lakukan ini adalah melakukan pemetaan dalam bidang konstruksi dan infrastruktur. Karena dalam proyek ini kalau kita bicara sandang pangan saja itu tidak cukup Mbak. Betul. Itu butuh kebutuhan papan. Iya. Nah, kami di sini sebagai pengusaha akan membantu semaksimal mungkin dari mulai infrastruktur ya Pak. Orang kan cuma tidak hanya butuh makan, Iya, betul. tapi butuh kehidupan yang layak. Seperti dengan program Prabowo, Pak Presiden Prabowo bahwa 3 juta rumah yang sedang dalam program Asta Cita itu, kami otomatis merespon program tersebut dengan melakukan perumahan yang layak huni untuk nelayan bahkan masyarakat pesisir dengan memberikan harga atau kualitas yang lebih baik namun membantu rakyat
pesisir dengan membeli atau mengadakan rumah yang layak huni dengan harga yang rendah. Oke. Itu Oke, luar strategi biasa. yang kami lakukan. Betul. Dari mulai pembangunan jalan sampai penerangan lampu dan rumah beserta air yang bersih. Jadi yang kami tuju adalah kehidupan yang layak untuk masyarakat pesisir. Nah, luar Iya. biasa, betul. Karena memang ini untuk penunjang juga ya Pak ya, untuk penunjang para masyarakatnya, apalagi yang mayoritas kita di Kepulauan Riau seperti kata Pak Pandra tadi sudah ke Desa Pengundang, ini kan rata-rata masyarakatnya nelayan seperti itu. Jadi untuk mereka juga semangat dan produk mereka bisa berkembang lagi kan juga harus ada tempat yang layak juga ya seperti itu ya. Nah ini betul. bagaimana respon dari masyarakat nih Pak Pandra? Kan habis dari Desa Pengudang Ya. melihat kondisinya ini seperti apa nih Pak Ya, Pandra? baik. Tadi kami juga sudah menyampaikan atau mensosialisasikan tentang proyek perubahan ini. Kita sebagai manusia tentunya kita ingat ada teori Maslow. Teori Maslow yang disampaikan oleh Mbak Karina tadi, itu adanya manusia tuh butuh pangan, Ya. tapi juga butuh pakaian, tetapi juga rumah yang layak, dan juga harus kita tambah lagi tugas kami sebagai Polri, harus ada rasa aman. Iya. Nah jadi sandang, pangan, papan, tapi juga harus aman dan nyaman. Iya luar Tapi biasa. kalau misalnya kita juga, ya misalnya tidak aman, berbahaya juga kan. Betul. Semua itu berkait semua, jadi Iya. semuanya tadi disampaikan oleh masyarakat di pesisir tadi yang ada di wilayah Pengundang di Bintan. Mereka menginginkan bagaimana ke depannya itu berkelanjutan program ini. Bahkan mereka juga menginginkan adanya suatu produk lokal tadi tentunya dapat berguna, bisa mempunyai daya saing atau bisa mempunyai nilai ekonomis Iya. dari produk tadi. Saya lihat tadi juga ada yang ya Pak ya, di sana ada di Pengundang tuh ada yang dari keripik ya, yang terbuat dari gonggong. Oh iya, keripik gonggong. Iya, keripik Luar gonggong biasa. kan cukup unik sekali. Iya, Dan di betul. sana sudah ditampung melalui koperasi desa atau koperasi merah putih. iya. Itu harapannya seperti itu. Dan kita juga harus mendukung program pemerintah. Ya. Salah satunya adalah bagaimana membuat makan bergizi gratis. Nah, di sini juga tadi juga para produsen-produsen itu juga sampaikan Mbak, kalau kami memproduksi suatu produksi pangan lokal tadi karena memang harus ada inovasi industri pangan Ya. dalam rangka pertumbuhan ekonomi kan seperti itu. Betul. Itu yang kami buat. Nah itu seperti apa Pak? Kami juga dalam proyek perubahan ini, kami juga didukung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi mereka juga akan dinilai ataupun juga diuji terhadap higienitas, kemudian juga mereka juga dapat sertifikasi angka kecukupan gizi yang tentunya dapat mendukung SPPG. Ya. Atau di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tentunya kita ketahui Mbak, sekarang ini Polda Kepulauan Riau itu sudah membangun lebih direncanakan ya, itu ada 9 SPPG. Salah satunya di wilayah Tanjung Pinang itu sudah menyumbang sekitar ada 6 kalau tidak salah. Jadi Ya. totalnya 9. Oke. Jadi ada di Tanjung Pinang ada 3, kemudian juga di Bintan ada 3, dan di Batam itu ada 3, ada 9 semuanya. Nah itu kan dapat sustainable tadi dari hasil olah pangan yang menjadi produk industri, produk pangan tadi bisa membantu untuk nilai kecukupan gizi di Ya. SPPG. Nah itulah sustainable. Itu yang kami tadi inginkan dari mereka seperti itu Mbak Asa. Luar biasa. Ini kalau kita berbicara proyek perubahan ketahanan pangan maritim ini luar biasa seperti Pak Ari bilang, ini kita boleh standing applause dulu buat Pak Kapolda dari bidang humas karena memang kita kaya akan hasil laut. Dari hasil laut ini juga banyak yang bisa dihasilkan. Seperti kata Pak Pandra tadi ada kerupuk, bahkan obat-obatan ini kita bisa hasilkan juga dari hasil laut tersebut ya Mbak Karin. Seperti itu. Nah nanti kita akan berbicara lebih lanjut Mbak Karin, Pak Pandra dan juga Pak Ari setelah jeda iklan berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kepri Menyapa.